Hai, kali ini bersama Kak Lisa di podcast Milenial TBM Lisan Literasi dan Seni Anak Indonesia di Kota Tarakan. Mari mayadako. Jangan lupa subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya untuk melihat video terbaru kita dan di-share ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bang Adam Alidrus di TBM Lisan Literasi dan Seni Anak Indonesia. Nah, di sini kami dari komunitas Lisan, di mana kami mengadakan podcast. Ini sudah ketiga kalinya, Bang Adam. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa. Di sini saya sebagai pembawa, bisa dibilang pembawa podcast pada hari ini ya, pembawa acara pada hari ini. Nah, baiklah, langsung saja saya perkenalkan sedikit yang saya ketahui tentang Bang Adam Alidrus. Nah, jadi Bang Adam Alidrus ini sebagai bisa dibilang pemusik yang membawa khas dari Kalimantan. Bisa dibilang ya, Bang? Bisa. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan mengenai apa sih yang Abang bawa keluar mengenai alat musik yang Abang modifikasi sendiri tapi khas dari Kalimantan itu sendiri. Sebelumnya saya itu mainnya alat musik yang konvensional juga yang sudah ada dari daerah kita khususnya Kalimantan Utara. Nah, itu seperti gambus, seperti sape juga gitu, dan alat musik yang sudah ada. Tapi karena saya juga suka traveling, bagaimana caranya ketika traveling saya masih bisa mengkompos musik, karena waktu itu saya belajarnya komposisi musik. Bagaimana caranya bisa mengkompos musik dengan satu alat yang bisa dibawa untuk traveling. Jadi betul. Akhirnya saya buat alat musik sendiri gitu, yang bisa mewakili beberapa elemen gitu, musik seperti itu. Nah, jadi yang saya lihat nih, Bang, seperti alat yang Abang gunakan ini sangat unik, dan yang pertama menggunakan alat itu adalah Abang. Mungkin Abang yang menciptakan alat itu semodifikasi seperti itu. Jadi dan saya juga melihat Instagram dari Abang itu sendiri, di mana Abang memperkenalkan bahwa ini adalah alat musik Kalimantan yang dibawa ke Jogja ya, Bang, pertama atau di mana? Yang saya buat. Iya, Abang buat memperkenalkan di awal mula pada saat keluar dari Kalimantan itu. Sebenarnya buatnya juga di Jogja. Di Jogja. Jadi buatnya di Jogja, baru dibawa ke sini kebaliknya gitu. Dibawa ke sini. Tapi saya melihat Abang membawanya sampai keluar negeri ya, Bang. Beberapa negara Abang datang. Itu atas apa misalnya Abang membawakan itu semua? Itu ada beberapa ada yang festival, ada yang itu acara dari kedutaan Indonesia, ada yang itu festival dari, maksudnya yang festival yang diadakan sama kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri. Ada juga festival yang diadakan langsung oleh seperti organisasi luar seperti UNESCO gitu, yang PBB gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau misalnya saya sendiri sebagai orang yang tidak terlalu mengenal apa musik itu sebenarnya, dan saya juga kurang tertarik akan hal itu. Tapi setelah saya melihat Abang membawakan sebuah alat yang dimana membuat saya tertarik, mulai dari modifikasinya, bunyi yang khas Kalimantan, tapi dimodifikasi seunik dan semenarik mungkin, dan orang lain pun akan terkesan melihat hal itu. Apa sih yang memotivasi Abang untuk mengembangkan alat musik Abang sendiri? Kurang kerjaan, itu yang kurang kerjaan. Duduk kayak boleh nggak? Ya, boleh. Santai ya? Bebas aja, santai aja kita di sini. Jadi kalau itu ya sebenarnya pasti karena waktu yang lebih luang gitu. Ada, jadi ceritanya awal ya. Jadi aku tuh lagi nongkrong pagi, minum kopi, terus sambil aktivitas pagi yang paling disenangi seluruh manusia itu kayaknya melamun ya. Melamun gitu. Ada kayu kan,
wah ini bikin apa ya sayang kayaknya gitu, kayu di depan rumah. Sudah bikin sesuatu lah gitu, terus gambar, oh yaudah jadi bikin gitu, akhirnya jadi alat musik itu, tapi tetap ada akarnya itu ya, misalnya Kalimantan Barat, terus apa aja, maksudnya bagaimana mau bunyinya yang keluar dari alat itu kayak gitu, jadi sebenarnya tetap spiritnya itu Kalimantan Utara kayak gitu. Luar biasa. Dan kita tuh kan masih terpisah antara apa ya, pesisir dan pedalaman. Tujuannya dari pembuatan alat itu adalah bagaimana caranya musik pesisir dan pedalaman tuh menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Itu sih tujuannya. Ya, jadi ya sangat unik, menarik dan memberikan banyak pelajarannya buat kita, Bang, dimana ketika kita kurang kerjaan ya kita harus membuat kerjaan itu sendiri semenarik mungkin, yang mungkin bisa menjadi kata Mbak Eni nih, karyamu adalah identitas dirimu. Betul. Nah, jadi ini alat ini bisa menjadi identitasnya Abang. Nah, jadi akan jadi identitas yang abadi. Nah, saya dengar nih Bang. Saya dengar dari cerita-cerita burung lah. Nah, katanya Abang ini membuat membuat video klip, membuat album. Oh, ya bisa dicerita sedikit Bang, bagaimana? Nggak bisa, bisanya banyak. Nggak, maksudnya bagaimana? Bisanya banyak. Iya banyak ya. Kalau sedikit nanti kan nggak selesai. Ya. Jadi memang sekarang lagi apa ya? Kurang kerjaan. Apa ya? Lagi ada garapan yang sebenarnya sekarang sudah proses editing. Kemarin itu kurang lebih 1 bulan kita untuk pembuatannya, proses penggarapan videonya. Jadi kan biasanya orang bikin dulu musik, terus baru penggarapan video klip. Kalau ini enggak, kita bersamaan gitu, garap musiknya di situ, bikin videonya juga di situ, live seperti manggung sebenarnya, manggung yang didokumentasikan. Iya, betul. Jadi bukan lip sync gitu kan, bukan sing-nya, bukan lip sync. Jadi kita main langsung live di situ, direkam juga langsung di situ, on the spot. Musik yang dibikin juga langsung di situ. Tapi tetap dengan latihan dulu di rumah, misalnya kita besok main di mana ya? Di mana ya, misalnya di sini ya rumah baca. Berarti konteksnya apa aja tuh, buku, terus ini. Kita ngambil semua elemen itu, dilatih lah untuk menjadi acuan ketika latihan itu, imajinasi ke sana. Dan akhirnya jadilah musik-musik yang dibuat secara instan di tempat itu, on the spot gitu. Terus direkam juga dengan soundscape-nya. Biasanya kalau di video yang ada tuh cuman suara musiknya, tapi nggak ada suara tempat itu gitu. Sedangkan setiap tempat tuh hidup gitu. Makanya kita mau di video itu tempat itu juga hidup, tempat itu juga bersinergi dengan musiknya kita gitu. Makanya suaranya direkam juga, yang ada burung-burung apa gitu. Apa saja sih kendala ketika Abang menggarap sebuah kendala yang Abang alami lah selama melaksanakan itu? Mogok, terus enggak yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kendala awal itu lebih ke hal teknis seperti listrik. Kita kan kalau rekaman tuh pasti butuh listrik, terus juga kalau alatku juga sebenarnya nggak butuh, cuman kayak efeknya yang butuh. Efek itu butuh seperti adaptor. Tapi akhirnya ketemu, jadi sebulan ini untuk penggarapan, dan sebulan sebelumnya itu untuk research bagaimana caranya di lapangan kita, teknisnya biar mudah, listriknya dapat dari mana. Akhirnya pakai ada jumper namanya, seperti kabel yang dirakit yang untuk biar bisa menyalakan perangkat ini cukup dengan power bank kayak gitu. Karena sebenarnya nggak bisa, mungkin sedikit ya, mungkin di luar di luar konteks ya. Tidak apa-apa. Sebenarnya kayak power bank itu dia punya outputnya 5 volt gitu, sedangkan adaptor yang dipakai itu membutuhkan 12 volt kan nggak bisa gitu. Jadi butuh satu perantara lagi, kabel itu yang kira dirakit gitu ya. Hal-hal seperti itu sih. Selebihnya cuaca
cuaca di Tarakan ya lumayan gitu, lumayan susah ditebak ya kan. Iya. Kadang-kadang panas tiba-tiba hujan kayak gitu, paling kayak gitu sih. Selebihnya nggak ada. Itu kami juga cuma bertiga, itu aku terus ada teman saya, rumahnya tuh jauh lah pokoknya, itu namanya Paru Roji, jauh dia, susah dicari. Kadang-kadang nggak sengaja gitu, kadang dia tiba-tiba jadi polisi gitu kan. Enggak, orangnya dari sini tuh ada Bang Oji. Makanya Iya. kok susah ya, padahal saya ketemu aja sama Ya, itu ada Bang Oji, terus ada Akbar, satu lagi Akbar, dia video juga. Iya. Jadi ada 2 orang video, yang kedua-duanya itu beda. Apa sih namanya, beda karakter lah, karakter atau genre dalam visualnya. Kayak si Akbar dia lebih ke landscape, pemandangan gitu, terus traveling itu. Terus sedangkan Bang Uji dia lebih ke jurnalistik kayak gitu kan, lebih ke yang instan gitu. Iya. Dia lebih peka terhadap kejadian-kejadian yang tiba-tiba, misalnya di sound itu ada suara motor lewat. Iya. Nah si Bang Oji yang langsung ambil gitu. Jadi di bunyinya ada, di visualnya juga ada gitu. Saling melengkapi ya Bang. Iya, saling melengkapi. Nah jadi ini saya penasaran nih dari tadi, Abang nih mengambil musik apa ya? Jenis apa? Jenisnya, kalau sekarang bisa disebut sebenarnya world music, jadi musik dunia gitu. Iya. Jadi kalau musik etnik, setelah itu ada musik fusion, setelah itu baru ada world music. World music itu dia sebenarnya kan kebanyakan orang nyebut musik modern dan Iya. musik tradisional gitu. Iya. Sebenarnya gitar juga musik tradisional gitu. Tradisionalnya orang barat Iya. gitu ya. Drum juga tradisionalnya Orang barat. gitu. Karena dikatakan tradisional tergantung berapa lama sudah alat musik atau kesenian itu bertahan gitu. Iya. Kalau sudah melebihi sekian tahun, melebihi berapa 100 tahun misalnya, itu sudah bisa dikatakan dia tradisional. Gitu. Termasuk drum. Jadi lebih tepatnya ya disebut musik barat dan musik timur gitu. Iya. Nah, gitu. Musik kita tuh musik timur gitu. Ketimuran, adat ketimuran yang sering didengar gitu kan. Di musik juga sama. Makanya saya ngambil, karena dulu basicnya saya juga band, main musik band juga gitu bersamaan gitu. Masih kecil kalau di rumah konsumsinya lebih musik timur itu tadi, musik daerah sendiri. Tapi kalau di luar sama teman-teman mainnya musik band gitu. Akhirnya bagaimana caranya kedua-dua unsur musik ini bisa masih Nyatu. aku lakukan gitu secara bersamaan, ya udah akhirnya pilih world music. Jadi world music. Oh ya, berarti di musik yang Abang buat juga adalah khas dari Kalimantan itu sendiri. Ada. Gitu. Jadi tetap spirit. Akhirnya nanti kan milih spiritnya mau apa gitu. Kan nanti ada teks dan konteksnya gitu. Misalnya ada kalau alat yang dipakai, misalnya gitar, tapi tetap cara memainkannya mau dibuat gaya Kalimantan juga bisa. Iya. Jadi yang ku pertahankan itu cara memainkannya sebenarnya gitu. Lebih ke situ sih benar. Luar biasa. Luar biasa sekali Abang. Mulai dari Abang dan tim-timnya itu sangat inovatif, kreatif. Pokoknya anak muda sekali ya. Anak muda sekali. Tapi ya kita lihat kan banyak juga anak muda yang tidak memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin ini dengan kalau bisa menonton video ini semoga terinspirasi. Oh ya Bang, ini kan Abang bawa alat musiknya nih. Bisa nggak dijelaskan tentang menjelaskanlah alat musiknya. Itu apa aja? Oh, ini sama namanya dulu ya. Iya. Waktu itu belum ada namanya, Iya. belum mau buru-buru lah. Iya. Bikin aja dulu. Terus akhirnya karena aku pernah belajar di salah satu sanggar di sini. Iya. Apa ya disebut di sini? Iya, enggak apa. Di Sanggar Paguntaka. Iya, komentar. Sempat juga ikut ke Irau pertama itu 2009 di sini. Itu masih main kelintang namanya. Iya. Nah, saya main itu dulu itu 2009 sebelum ke Samarinda, habis itu kembali terus ke Jogja lagi. Iya. Di Sanggar itu. Dan ya lumayan secara emosional, banyak
apa ya, banyak lah yang aku dapat dari pemimpin atau ketua sanggar itu, Pak Datuk Nurbik. Banyak gitu. Jadi aku nanya waktu itu lagi mau manggung, mungkin 3 jam sebelum manggung aku telepon, Pak, aku mau minta hadiah gitu. Iya. Apa? Aku bikin alat gini, boleh nggak dikasih nama? Iya. Oh ya, tunggu sebentar katanya. Udah. Terus gitu tuh ditelepon lagi, ini namanya indulung katanya gitu. Jadi nama alat ini indulung. Indulung. Indulung tuh ternyata nenekku juga tahu maksudnya, tapi beda makna. Kalau nenek bilang itu mendayung perahu ke depan. Gitu. Kalau ada tuh bilang apa ya, perahu yang apa ya, dua haluan gitu. Terus ada selain itu indulung itu nama kampung di sini, ada di Juata. Mau tembus ke Binalatung. Nah di situ ada kampung namanya Indulung, ada daerah. Jadi namanya juga khas gitu. Nah, sebelum ke teknisnya itu ya namanya, dan mungkin karena bentuknya juga kayak perahu gitu. Iya. Jadi di sini bisa dilihat dari estetikanya. Iya. Atau semiotika gitu. Semiotika itu ilmu bentuk ya. Di sini kan bisa dilihat nih. Kalau di gambus, mungkin kalau dari sini sekilas kayak sape ya. Iya. Tapi kalau dilihat lagi, sape itu nggak punya ekor gini. Yang ada itu gambus. Ya kan di sini. Terus dilihat dari kepala lagi. Di sini ada seperti apa ya? Kayak yang ada di Mandau juga biasanya ada di gagangnya gitu kan. Kayak adalah artistiknya yang seperti itu. Tapi di sini juga gambus, tapi sudah mau mulai bentuk gambus nggak jadi lagi gitu. Karena aku tetap menjaga porsi masing-masing, biar nggak gambusnya berlebihan, nggak juga sampai gitu. Jadi tetap dijaga. Itu dari bentuk. Terus sebenarnya ini juga belum disempurnakan, ini masih banyak proses lagi. Kayak di sini ada, kalau bisa lihat, kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, tapi di sini mbaknya bisa lihat ada lubang kan sini. Iya, ada. Nah ini ada lubang, itu sebenarnya proyek yang selanjutnya. Nanti ada lubang di sini semua, ada sesuatu lah nanti itu yang belum diselesaikan. Terus yang sudah ada saat ini 1, 2, 3, 4, mungkin ini satu alat, tapi dia bisa difungsikan dengan 2 cara. Satu dengan manual kayak gini tanpa listrik. Satu lagi dia ada USB. Ada USB, sudah sempat dipasang, terus aku buka dulu. Ada USB dan bisa ke komputer atau ke program lah, ke HP juga bisa. Nanti suaranya dari situ gitu. Jadi suaranya nggak dari sini, kita nggak usah langsung dari sini. Terus yang ini bisa dimajukan ke sini. Ini dimajukan ke sini. Nanti dia berubah fungsi, itu jadi kayak kecapi ke sini, mainnya kayak gini. Paling gitu. Terus di sini ada sejenis apa ya? Kalau sebenarnya ini imitasi bunyi namanya tuh. Kita mengimitasi suatu bunyi yang ada, yang kita pernah dengar di empirik. Misalnya yang ada di sini tuh namanya kelintang itu tadi. Dulu sebelum apa ya? Sebelum yang ada pencon yang bahannya dari perunggu itu, dulu lebih ke kayu sebenarnya, kayak kelintang yang seperti biasanya. Kalau di musik pedalaman mereka masih pakai namanya lutang. Jadi ini imitasi dari suara itu sebenarnya. Kalau di Afrika sih ada namanya kalimba, tapi kalimba itu menggunakan besi gitu, metal di sini ya. Jadi bunyinya kayak nggak seperti ini secara tone gitu, secara timbre. Jadi ini sebenarnya tujuannya mengimitasi suara itu. Terus kan biasanya kalau di pedalaman sape dan lutang itu mainnya bersamaan gitu. Misalnya kayak gini, jadi bisa dimain bersamaan ini dan ini gitu. Ya kayak gitu lebihnya. Jadi bisa bersamaan. Nanti makanya ada proyek yang lubang-lubang ini semua nanti jadi bagaimana caranya sekali main semuanya bunyi gitu. Nah itu yang sekarang bisa 1, 2, 3 paling bisa. Ini yang belum bisa. Nanti ketika ada lubang di sini itu sudah jadi semua proyeknya, baru bisa semua. Insya Allah dalam waktu dekat ini.
sambil mengurus hak cipta untuk Iya. alatnya juga. Iya. Oh. Nah itu aja sih. Ya udah, makasih, aku pulang dulu ya. Belum. Belum. Minum dulu aja ya. Iya, bisa minum dulu. Terus Ini beratnya berapa sih berat beratku apa ini ya? alatnya? Oh. Ini ya. Coba aja angkat. Coba. Ringan aja sih, Ringan ya? sekitar setengah mungkin, setengah Ton, setengah kilogram. enggak lah, lebih lah. Lebih? Mungkin ya 2 kilo. 2 kilo? Iya. Enggak lah. Masa sih? Iya, enggak. Nah, itu cuman Banyak setengah. sering ke pasar enggak? Kalau sering ke pasar tahu. Ibu-ibu kan biasanya. Oh, jadi berapa nih? Ya kalau aku mungkin sekitar 2 kilo. 2 kilo? Iya, ini. Enggak kok. Coba Coba. Mas ini coba. Enggak sampai 2 kilo. Coba Mas. Enggak. Coba Mas ini. Sering ke pasar aku bawa ikan, enggak sampai kayak gitu. Setengah kan? Iya kan? Oh, ini Iya, juga Kak? aku buat kayak enggak. 2 kilo. Nah, tapi dia tahu betul berarti. 2 kilo. Aku nih pembisnis ayam. Nah, itu Oh iya, 2 kilo, iya 2 kilo. Oh. 2 kilo kan? Nah, Berarti bukan mungkin- ibu-ibu. Mungkin malah lebih ya, bisa 2 kilo ke atas lah ya. Lebih onsnya berapa? Belum pernah ditimbang kah memang? Belum sih, karena kemarin mau timbang posyandunya tutup. Bukan. Aneh nih pertanyaan. Ya biasanya kan alat itu ditimbang karena di bawah kan, Bang. Oh iya. Ya, paling sih kiranya gitu. Tadi ada profesional dalam dunia ayam. Bang. Oh, Katanya 2 kilo. Ini Bang, saya mau nanya nih. Abang kan sering ikut event-event nih bawah alat ini. Event yang terbesar dan yang paling mengesankan pada saat di mana? Mungkin bisa dicerita sedikit tentang itu. Banyak. Nah, jadi sedikit. Saya tahu ya. Yang paling berkesan, aku itu di Perancis waktu itu. Itu selama 3 bulan sana. Terus berkesan karena paling lama juga. Terus kita keliling dari Perancis utara, selatan, barat, timur, semua sih, dari yang pesisirnya sampai ke pedalamannya, yang gunungnya gitu. Semua gitu. Itu paling berkesan karena itu acara dari UNESCO. Iya. UNESCO itu kan organisasi yang ikut sama PBB gitu. Itu di bawahnya PBB. Jadi itu organisasi yang besar sekali. Tapi UNESCO ini dia khusus kayak acara-acara budaya, kultur kayak gitu. Jadi, makanya waktu itu UNESCO itu berkesan sekali karena seluruh dunia gitu. Itu banyak kayak 100 lebih negara dari situ. Iya. Kita main hari ini ketemu negara Slovakia, main besok lagi ketemunya sama Ekuador misalnya, main lagi sama Rusia misalnya, ketemunya beda-beda terus. Jadi kita dapat teman banyak, pengalaman banyak, nanya bisa nanya banyak hal gitu. Itu langka gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, karena setiap orang beda-beda. Iya. Kalau aku pribadi keluar negeri atau di mana aja sebenarnya, kenapa suka main musik, terus masih sukanya pergi itu karena momennya itu, Iya, ketemu momen. orang baru, nanya, dapat wawasan bertambah kayak gitu kan, dapat ilmu lah intinya gitu. Itu yang aku cari, bukan jalan-jalannya lihat lihat ini itu, enggak sih sebenarnya. Nah, mengingat juga waktu, nih saya bisa nggak Bang memberikan motivasi Nggak kepada bisa. narasumber pertama yang kayak gini Bang. Humoris. Memberikan motivasi kepada para pemuda-pemuda mengenai khas kita sendiri, daerah kita sendiri. Misalnya Abang kan dari Kalimantan nih. Rusuh. Abang dari Kalimantan, tapi kemanapun tetap membawa khas Kalimantan itu sendiri. Ke luar negeri pun dimanapun Abang tetap membawa khas itu sendiri. Dan ternyata bahwa alat yang kita miliki dapat kita kembangkan
dapat kembangkan seunik-uniknya sehingga menjadi daya tarik orang lain, dan pada saat mengenal kita bahwa kita adalah orang Kalimantan itu adalah nilai lebih lah bisa dibilang. Nah, jadi Abang cobalah memberikan motivasi agar kita bisa terinspirasi lah dengan apa ya, dengan perjuangan Abang mungkin. Ketawa sih belum orang ngomong. Astagfirullahaladzim. Instagram gitu. Sekarang kan harus ada gram. Oh iya. Instagram. Nah, kalau itu apa ya, motivasi enggak akan terasa. Kalau bisa jadi inspirasi ya alhamdulillah. Selebihnya mungkin berbagi cerita. Apa ya? Ini kayak alat musik yang ada di sini. Misalnya ini botol ini sama ini juga. Kalau analoginya ya gitu kan, dari botol ini yang paling penting tuh apa? Isinya, airnya gitu kan. Sama air. seperti ini juga medianya. Apa yang paling penting dari budaya kita itu adalah pola pikirnya gitu. Jadi bagaimana caranya orang tua kita dulu mau menyampaikan pola pikirnya, ya harus ada medianya itu apa ya, tarian, yaitu musiknya. Jadi yang penting itu adalah pola pikir yang ada. Apa pesannya di dalam musik itu, apa pesannya di dalam tari itu, apa pesannya di dalam kostum itu, semuanya harus kita jaga gitu. Harus kita lestarikan. Jadi yang dilestarikan nggak cuman bentuknya aja, tapi juga ya itu tadi isinya dari situ, isi dari bentuk itu. Iya. Luar biasa ya Bang. Biasa di luar. Ya, menurut saya ini sangat luar biasa sekali, dan bukan mungkin tapi sudah sangat menginspirasi, terutama bagi saya yang bisa berbicara langsung sama Bang Adam, dan ini adalah suatu momen saya yang tidak akan pernah saya lupakan, bahwa dulu paling besok kita ketemu di jalan. Siapa ya? Enggak begitu. Mungkin. Adalah. Begini. Nah, sangat menginspirasi sekali. Nah, kan Bang lupa. Itu kan baru aja kok bilang. Udah lupa. Nah, jadi ya kutipan yang saya dapat ambil bahwa daerah kita harus akan tetap ada pada diri kita. Jangan sampai pada saat kita keluar kita tidak menjadi orang yang ada di daerah kita. Maksudnya kita sudah berlebih di daerah orang lain, karena di daerah kita adalah diri kita. Nah, dari alat musik yang Abang bawakan ini sangat memiliki makna dan sangat menarik suaranya, sehingga para pendengar akan mengikuti, oh ini ya khas dari Kalimantan misalnya. Khas Kalimantan sangat menarik, padahal Abang sendiri membuat modifikasi yang menambah daya tariknya itu sendiri. Nah, baiklah, mungkin Abang ingin menyampaikan sesuatu dengan teman-teman mungkin yang lagi nonton atau yang lagi nonton secara live. Yang lagi nonton sambil makan ayam. Tidak ada sih, Mas. Tidak ada. Selebihnya mau terima kasih sekali sama komunitas ini, sudah senang kita punya ruang kayak gini. Iya. Kalau buat teman-teman yang nonton lah mungkin kan kalau ada ide mungkin bisa ya disampaikan komunitas ini. Iya, misalnya, bisa. Mbak, ini ide mau bikin buku jadi makanan pokok misalnya gitu. Lalu enggak, maksudnya ada ide, ayo ngobrol apa gitu, podcast juga maksudnya. Aku mau menyampaikan ini nih, aku ada kegelisahan untuk apa. Boleh enggak aku menyampaikan di komunitas ini ya kan? Siapa tahu aja bisa gitu menampung ide-ide itu. Ketika dia punya ide tapi sulit menyampaikannya, mungkin bisa melalui ini ya, teman-teman. Iya, bisa melalui komunitas desain. Kalau misalnya di bagian musik, mungkin kami bisa juga jadi perantara ke Bang Adam. Bisa ya? Ya bisa, insya Allah. Masalahnya Bang Adam ini kalau di chat hari ini 3 hari atau 1 minggu ke depan baru dibalas. Di chat hari ini 3 hari ke depan baru kering. Chat kan. Oke, baiklah. Nah, ya, itu pokoknya itu makasih Bang. Ya, Teman-teman semuanya gitu.
Ya, saya juga mewakili dari komunitas lisan. Banyak-banyak terima kasih kepada Bang Adam telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berbincang ringan pada hari ini. Berat. Berbincang berat pada hari ini. Kan Bang Adam kayak gitu juga tadi. Suaramu masuk ini. Oh ya, enggak apa-apa. Diskusi ringan. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat berarti bagi kami dari komunitas lisan, banyak belajar dari sini dan mungkin kami akan mengulang-ulang video ini agar bisa mengingat-ingat kembali dan bisa belajar agar tertanam pada pikiran kita. Kami akan ngulang video ini karena ngedit. Akan ditonton karena ngedit. Astagfirullahaladzim. Sudah depan maghrib. Baiklah. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kurang dan lebihnya. Sudah aku ngomong. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai gini.